Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Dani hadir untuk menemani Anda di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa. Sekarang udah tanggal berapa ya? 15. Oh 14 Desember 2021 ya.
Nah, pendengar, nanti kita akan membahas mengenai teror seks di kampus ya. Untuk menjadi topik kita di pagi ini, kami informasikan bahwa siaran ini juga Anda bisa saksikan melalui YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar. Atau juga Anda nanti boleh bergabung di 0821 3333 9440 ya. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Menikmati semua dan mengharapinya, aku yakin pasti bisa. Matahari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Iya, pendengar, topik di pagi hari ini mengenai teror pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pendengar, kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi program pertukaran pelajar mahasiswa PPM Sulawesi Selatan di kamar mandi luar hotel Lamaca Makassar yang diduga dilakukan seorang security Universitas Negeri Makassar UNM inisial AS berusia 40 tahun sedang dalam penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar. Penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polrestabes Makassar berdasarkan laporan korban atas peristiwa yang dialami. Korban direkam saat sedang mandi di kamar mandi oleh pelaku AS menggunakan telepon seluler atau HP dari balik jendela kaca kamar mandi. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jamal Faturrahman ya, terkait penanganan kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi PPM Sulsel. Kompol Jamal Faturrahman mengatakan untuk mengembangkan kasus pelecehan seksual tersebut penyidik sedang memeriksa saksi. Perbuatan AS anggota Security UNM Makassar merekam seorang mahasiswi PPM Sulsel saat sedang mandi menggunakan handphone melalui jendela kaca karena berbatasan gudang. Korban sontak kaget saat mengetahui dirinya sedang direkam ketika melihat cahaya di jendela kaca kamar mandi, lalu berteriak keluar kamar mandi dan ditemukan AS dalam gudang telah mengambil gambar korban. Menurut Kompol Jamal Faturrahman, pihaknya terus mengembangkan kasus tersebut karena pelaku mengakui telah 3 kali melakukan perbuatan yang sama merekam mahasiswi di kamar mandi. Nah, pendengar dimanapun Anda berada ya, buat Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan di line telepon kami di 0821 3333 9440. Masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar.
kekerasan pada anak dan perempuan. Baik, dari Lydia dan Iman ya, Prahara Cinta menghiasi ruang dengarnya kita di kesempatan pagi hari ini ya pendengar. Dan kembali lagi kami ingatkan bahwa topik pagi ini dalam dialog Lintas Makassar pagi berbicara mengenai teror pelecehan seksual di lingkungan kampus ya, bersama dengan Direktur LBH Apik Ibu Rosmiati Sain via telepon kami di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros.
Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar di pagi hari ini, Bu Ros? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Baik ya. Nah, Ibu Rosmiati Sain, ini kalau kita berbicara mengenai teror pelecehan seksual di lingkungan kampus, ini sebenarnya sudah sejak lama ya, sudah tahun ke tahun kita juga membicarakan mengenai persoalan seperti ini. Tapi ini sepertinya fenomena gunung es. Banyak mahasiswi yang enggan untuk melaporkan pelecehan seksual yang dialami. Ini di kasus yang terjadi di UNM ya, dan ternyata banyak kasus-kasus juga yang lainnya terjadi di kampus, baik oleh mungkin oknum dosen pembimbing yang memanfaatkan mahasiswinya untuk teror pelecehan seksual seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda melihat persoalan pelecehan seksual di lingkungan kampus dari tahun ke tahun, Ibu? Iya. Nah, ini sebenarnya juga menjadi persoalan sekaligus tantangan untuk kita semua di dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual. Karena kalau bicara kekerasan seksual itu tidak hanya menyasar satu tempat, misalnya di di rumah atau di di ruang publik, misalnya di tempat kerja atau di mana, tetapi juga di hampir di semua ranah kekerasan seksual itu terjadi. Sebagai contoh, di tempat yang betul-betul dianggap bahwa tempat itu adalah tempat yang aman untuk diakses oleh siswa ataupun itu mahasiswa, misalnya di sekolah ataupun di kampus. Nah, di kampus akhir-akhir ini itu sangat marak terjadi kekerasan seksual, dan tentunya ini menjadi persoalan yang betul-betul harus kita tindaki, atau bagaimana kita melakukan upaya-upaya penanganan yang maksimal dan komprehensif, dan tentunya upaya pencegahan itu harus terus dikedepankan seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi di beberapa kampus hampir di seluruh Indonesia. Nah, ini juga sebenarnya menjadikan pihak kampus untuk terus bekerja keras untuk melakukan upaya pencegahan, dan tentunya ketika itu misalnya terjadi, maka haruslah dilakukan upaya penanganan dengan menegakkan kebijakan-kebijakan misalnya internal di kampus, dan kebijakan-kebijakan lain yang tentunya harus memberikan penjeraan terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Nah, teror yang selama ini terjadi di beberapa kampus menjadikan mahasiswa secara psikologis itu terganggu, karena di samping harus menghadapi perkuliahan, menyelesaikan studi, kemudian di sisi lain ada semacam tantangan besar yang dihadapi. Dalam hal ini adanya situasi yang tidak bisa mereka hindari, sehingga yang namanya kekerasan, termasuk kekerasan seksual di dalamnya, itu harus mereka hadapi sebagai sebuah tantangan yang tentunya itu harus dipahami oleh pihak kampus untuk segera diatasi. Seperti itu. Baik. Iya, nah yang menarik sebenarnya ya, bahwa dalam konteks kekerasan di kampus ini banyak mahasiswi yang enggan untuk melaporkan ya, karena takut untuk misalnya mereka akan dipersulit ya oleh mungkin ada oknum dosen pembimbing atau orang-orang yang tentunya berkompeten di kampus ini, sehingga mereka takut untuk melaporkan. Nah, ini bagaimana untuk hal ini, Ibu Rosmiati, sehingga ini juga menjadi sebuah persoalan ya, bahwa tertutupilah kasus-kasus pelecehan seksual di kampus selama ini. Iya. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus itu rata-rata tertutupi karena persoalan ketidakmampuan korban untuk mengungkap kasus itu. Karena apa? Ini kan ada juga kepentingan. Di satu sisi ada kepentingan untuk
mengungkap kasus tersebut. Di sisi lain juga dia juga punya korban juga punya kepentingan untuk menyelesaikan kuliahnya, karena ini ada ketakutan tersendiri. Kita tahu bersama bahwa di kampus itu kan relasi kuasa juga cukup ketat. Jadi kalau kita bicara kekerasan pasti identik dengan yang namanya relasi yang tidak setara atau relasi kuasa atau relasi yang bersifat hierarkis. Sehingga ini penting relasi ini kemudian dibangun dan diubah menjadi relasi yang bersifat setara sehingga kekerasan itu bisa dicegah sejak dini. Ya. Nah, kemudian kasus-kasus tersebut ternyata sebenarnya ada yang lolos sempat melapor misalnya ke LBH Apik atau mengadu atau misalnya melaporkan langsung ke kepolisian. Dan tentunya kasus-kasus seperti ini korban harus memiliki kekuatan tersendiri untuk melaporkan, karena ketakutannya korban akan dipersalahkan ketika misalnya dia mengalami kekerasan seksual seperti itu. Jadi dianggapnya korban sendiri misalnya yang menjadi pemicu dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami oleh pihak kampus. Ketika misalnya terjadi kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena ada relasi kuasa. Misalnya tadi seorang dosen misalnya oknum ya melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa, terhadap mahasiswa misalnya mahasiswa perempuan yang notabene misalnya akan menyelesaikan studinya, dia melakukannya misalnya pada saat konsultasi atau pada saat apalagi itu dibuka ruang di tempat-tempat misalnya yang ruang yang tidak maksudnya di ruang tertutup misalnya dilakukan seperti itu. Dan ketika kita melaporkan bahwa tidak ada lagi yang menyaksikan secara langsung. Nah, ini juga sebenarnya persoalan. Kenapa sih dosen itu harus melakukan kekerasan pada saat misalnya mahasiswa yang harusnya dilindungi toh juga mengalami kekerasan. Nah, kenapa sampai mahasiswa itu enggan untuk melaporkan? Karena dia punya kepentingan untuk selesai kuliahnya. Dia mengabaikan dirinya. Padahal harusnya kampus itu sebenarnya menjaga dan melindungi mahasiswanya. Bukan melindungi martabat kampus itu penting, tetapi jangan pernah kita mengabaikan mahasiswa yang ada di kampus, apalagi mahasiswa perempuan misalnya notabene menjadi korban. Nah, ini banyak terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya tantangan itu misalnya berat dilalui oleh korban, maka harus juga dipahamkan bahwa korban itu tidak sendirian, ada banyak di belakangnya, sehingga kasus-kasus sekecil apapun kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu harus dibongkar, karena kalau misalnya itu dibiarkan itu nanti mungkin ada satu tapi tidak diusut, pelaku nanti akan berpindah. Baik. Jadi akhirnya menjadi banyak seperti itu. Nah, LBH Apik sendiri ini pernah mengadvokasi kasus-kasus pelecehan seksual di kampus, Bu Rosmiati? Iya. Ada banyak kasus yang kami sempat advokasi dan kami juga sempat dampingi sampai ke pihak kepolisian. Ada banyak kasus, ada yang ada korban antara mahasiswa dengan dosen, kemudian antara mahasiswa dengan teman mahasiswa laki-laki, ada juga malah dengan pacarnya seperti itu. Jadi ada banyak korban kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Pelakunya bervariasi, tetapi yang pasti adalah orang-orang di kampus tersebut. Seperti itu yang pertama. Kemudian kami juga pernah mengadvokasi kasus seperti itu, dan ini juga kita tekankan. Pihak kampus kan sebenarnya mereka itu punya kode etik. Kebijakan internal yang berlaku di tingkat kampus. Nah, saat ini kan juga sudah ada Permendikbud yang notabene terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Nah, harusnya itu penting untuk segera disosialisasikan dengan maksimal, secara masif, dan bagaimana pihak kampus juga menindaki
pelaku-pelaku siapapun itu. Jadi bukan melindungi pelaku karena menjaga nama baik kampus, tetapi justru nama baik kampus akan akan lebih terjaga ketika misalnya pelaku itu langsung diberikan hukuman, diberikan penjeraan, entah itu secara internal maupun secara hukum. Karena penyelesaian secara internal di kampus itu tidak membatasi korban untuk melapor secara hukum, seperti itu. Baik. Nah, Ibu Rosmiati, ini kalau kita tadi berbicara mengenai kekerasan seksual, seperti ini apakah memang sudah sangat urgen kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, Ibu, dari tahun ke tahun? Iya. Ini sangat urgen ya, sangat urgen untuk kita bukan lagi kita diskusikan, tetapi memang kita sudah harus turun tangan untuk menyikapi itu, karena kekerasan itu sudah di depan mata. Jadi kalaupun misalnya, karena ini kan juga banyak mahasiswa yang takut untuk melaporkan. Jadi persoalan takut untuk melaporkan, selain takut kepada pihak perguruan tinggi, dalam hal ini misalnya pihak dosen dan sebagainya, bisa jadi mahasiswa ini juga ada ketakutan tersendiri dari misalnya dari pihak keluarga dan sebagainya, sehingga ketika misalnya ada informasi sekarang LBH Apik itu juga banyak menjemput bola seperti itu, karena kalau misalnya kita menunggu datang untuk melapor, saya kira itu tidak akan mungkin. Jadi ketika misalnya ada informasi seperti itu, ya kita turun untuk betul-betul meng-cross-check apakah betul situasi ini terjadi. Nah, seperti kemarin di UNM, kasus yang terjadi itu ada belasan mahasiswa juga yang mengalami pelecehan seksual, dan tentunya dugaan pelecehan seksual, dan tentunya ini ini sudah masuk laporan polisi dan ini harus diusut tuntas. Jadi melihat situasi ini di kampus-kampus itu sebenarnya betul-betul menjadi penting untuk segera mendeteksi dini istilahnya, supaya kekerasan itu bisa situasi itu bisa dicegah. Nah, kalaupun misalnya itu sudah terjadi, ya saya minta juga kepada pihak kampus untuk segera melakukan penanganan yang maksimal. Dan tentunya kalau misalnya kampus tidak cukup maksudnya dari sisi sarana dan prasarana untuk menerima pengaduan, saya kira penting untuk membangun mekanisme rujukan kepada lembaga-lembaga terkait yang ada terkait layanan pemberi layanan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Baik, ini baru-baru Menteri Pendidikan ini mengeluarkan peraturan Menteri ya nomor 30 tahun 2021. Ya, dan ini sebenarnya tujuan daripada permen ini seperti apa kira-kira yang dari sudut pandang Ibu Rosmiati? Iya, nah sebenarnya tujuan dari Permendikbud-Ristek ini sebenarnya sangat baik, karena memang tujuannya adalah melakukan istilahnya penanggulangan atau pencegahan sekaligus penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus. Jadi ini sebenarnya untuk meminimalisir kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi, sehingga itu memang menjadi istilahnya langkah maju yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Ristek ini dalam rangka betul-betul menyikapi situasi yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, Permendikbud ini sebenarnya itu dikeluarkan berdasarkan rentetan kejadian kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa kampus, sehingga dianggap bahwa ini sudah sangat urgen untuk ada kebijakan secara internal yang bisa melindungi mahasiswa yang ada di kampus.
mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus supaya mereka bisa tenang menjalankan aktivitas perkuliahan dan bisa menyelesaikan perkuliahan itu dengan cepat tanpa ada berbagai tantangan atau ancaman yang dihadapinya seperti itu. Nah, apakah ini juga menjadi pukulan telak ya bagi universitas atau perguruan tinggi yang selama ini terkesan toleran terhadap kasus-kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi ini dengan permen yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan? Iya, sebenarnya ini juga seperti itu, seperti itu karena memang nanti kasusnya berguguran, korbannya berguguran, barulah ditanggulangi secara maksimal seperti itu. Nah, harusnya sejak lama ini sudah karena memang ada sebenarnya kode etik, tetapi itu tidak maksimal barangkali untuk menyelesaikan kasus-kasus ini karena ketidakpuasan korban itu menjadikan korban melakukan lagi upaya lain, misalnya melakukan upaya melaporkan secara hukum seperti itu. Nah, harusnya karena ini kita sudah melihat langsung, mendengarkan langsung, baik secara kita biasa dengarkan lewat media dan sebagainya. Saya kira semua pihak sudah informasi itu sudah sangat dekat dengan kita. Jadi kalau kita bicara kekerasan seksual di kampus itu saya kira dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang itu tetap terjadi. Hanya saja banyak mahasiswa yang tidak enggan untuk melaporkannya, sehingga Permendikbud ini sebenarnya ini sudah di tingkat kegerahan melihat situasi yang terjadi di kampus sehingga peraturan menteri ini segera dikeluarkan seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara langkah maju iya, tetapi memang harusnya ini sejak lama sudah ada. Ini saja sudah ada, tetapi kan masih banyak pro kontra yang terjadi. Artinya ketika misalnya ada kebijakan seperti ini, kita lihat saja tujuan dari sisi positifnya seperti apa, dan ternyata memang ada keinginan untuk memperbaiki situasi di kampus yang tadinya tidak aman diakses oleh mahasiswa, itu bisa jadi menjadi aman setelah adanya misalnya penindakan atau upaya pencegahan dan sebagainya. Jadi memang penting ada kebijakan-kebijakan seperti ini sebenarnya yang dikeluarkan. Baik. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya kita penting juga melihat dari dari sisi rangkaian kasus yang terjadi, karena ini kan sudah sejak lama. Yang namanya kekerasan itu tidak memandang tempat dan waktu, ruang dan waktu, karena memang ketika di dalamnya itu ada situasi ada relasi kuasa, relasi yang terjadi antara pelaku misalnya dengan korban atau untuk atasan dengan bawahan dan sebagainya, pasti itu nanti kecenderungan besar akan terjadi yang namanya kekerasan. Ya, gitu. saya men-stressing dari beberapa pasal ya, bahwa dengan adanya permen ini nomor 30 tahun 2021, perguruan tinggi itu diminta untuk bersedia membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus. Ya, ini setelah 1 tahun permen ini diterbitkan. Kira-kira apakah pihak kampus ini bersedia untuk membentuk satgas seperti itu ya, mengingat mungkin selama ini mereka menutupi kasus-kasus pelecehan seksual. Betul. Nah, itu kan perintah dari kebijakan tersebut. Jadi artinya ketika kebijakan itu diberlakukan karena kita ini negara hukum harus pihak yang dituju itu wajib untuk melakukan hal seperti itu. Nah, Satgas untuk pencegahan atau penanganan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya sudah ada di beberapa seperti di pemerintah, misalnya di P2 TP2A itu kan sebenarnya juga ada satgas itu dibentuk untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Nah, kalau misalnya perintahnya seperti itu, saya kira pihak kampus juga harus mengikuti itu, maksudnya membuat satgas. Tetapi bukan berarti
kita menunggu Satgas itu terbentuk baru kita menangani. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali kasus, artinya sambil menunggu pembentukan Satgas itu tetap kampus harus melakukan sosialisasi, melakukan edukasi. Saya kira kampus memang tempatnya untuk sosialisasi dan edukasi. Nah, makanya itu harus segera dilakukan. Maksudnya sosialisasinya di sini adalah selain mensosialisasikan kebijakan tersebut, juga mensosialisasikan dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Karena ketika dampaknya kan berat, ada yang bahkan berujung sampai bunuh diri. Nah, sehingga ini penting juga. Untuk segera disosialisasikan oleh pihak kampus. Baik. Nah, Ibu Rosmiati, sebagai penutup untuk jumpa kita di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, silahkan closing statement Anda 1 menit, Ibu Rosmiati. Iya, saya kira kerja-kerja untuk penanganan atau pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di manapun, termasuk di kampus, saya kira itu penting memang dilakukan secara bersama-sama dan berkoordinasi, karena kasus kekerasan seksual itu kan terjadi bukan serta-merta sekali dua kali, tetapi ini sudah terjadi sejak lama, sehingga kita harus melakukan upaya pencegahan deteksi dini secara bersama-sama, dan kemudian kita juga melakukan penanganan secara maksimal dan komprehensif supaya ada penjeraan terhadap pelaku dan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya karena itu sudah selesai. Dan yang pasti edukasi itu penting, dan kita juga bersama-sama mendorong pengesahan rancangan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sementara ini bergulir di Balik DPR RI. Seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu Rosmiati Sain ya, Direktur LBH Apik, sudah bersama dengan bersama kita di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Saya Dani pamit undur diri dan terima kasih Ibu Ros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita bersama dengan Ibu Rosmiati Sain ya untuk kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar pagi ya, berbicara mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Ini memang cukup memiriskan ya, dan ya mudah-mudahan dengan keluarnya Permen nomor 30 tahun 2021 ini tentunya bisa menjadikan ya kasus-kasus pelecehan seksual yang ditutupi ini itu bisa terbongkar ya, dan juga meminimalisasi terjadinya kasus seperti ini, dihilangkan ya, tidak ada kasus pelecehan di perguruan tinggi. Apalagi ini kan tentunya perguruan tinggi melahirkan orang-orang yang intelek ya, harus kelakuan intelek juga yang ada di lingkungan kampus. Baik, ada Ruth Sahayanaya dengan Melepas Duka. Saya hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar.
inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Dialog Lintas Makassar pagi, dan kali ini kita bersama dengan Kabak Humas Polrestabes Makassar, Bapak AKP Lando. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya Pak Lando. Dan pendengar, ini kalau berbicara mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi ini, ya memang cukup memiriskan ya pendengar, dan berdasarkan tentunya peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, itu memerintahkan pemimpin perguruan tinggi membentuk Satgas Perguruan Tinggi yang terdiri dari 3 orang dan maksimal 7 orang anggota diseleksi oleh Panitia Seleksi Internal Perguruan Tinggi. Dalam pasal 57 peraturan tersebut, perguruan tinggi harus membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi dalam tempo maksimal 1 tahun sejak peraturan diterbitkan pada 3 September 2021. Membaca pengalaman sikap perguruan tinggi terhadap skandal kekerasan seksual pada masa lalu, apakah para pimpinan universitas bersedia untuk transparan? Ya harusnya transparan ya, seperti itu. Nah, masih banyak kasus-kasus yang memang ditutupi, bahkan mahasiswa juga cenderung untuk tidak melaporkan ya kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami ini karena takut. Ini ya mungkin nantinya mereka akan dipersulit ya ketika akan mengakhiri masa perkuliahannya. Nah, ini yang menjadi persoalan yang cukup besar, sehingga kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi ini banyak yang tidak terekspos. Nah, pendengar, masih bersama di Pro 1 RRI Makassar ya untuk kesempatan hari ini dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Iya, pendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita bersama dengan AKP Lando, Kabak Humas Polrestabes Makassar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lando. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dimanapun berada. Iya, apa kabar? Sehat ya Pak Lando ya? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Baik, nah Pak Lando, ini kita berbicara mengenai teror pelecehan seksual di lingkungan kampus. Ini mengenai masalah kasus mahasiswi pertukaran pelajar ya, yang dimana ini mengalami kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum satpam dari Universitas Negeri Makassar. Ini bagaimana kasusnya saat ini di kepolisian, Pak? Oh ya Bu, kami sampaikan bahwa proses penyidikan di Satreskrim Polrestabes Makassar sudah dalam proses, dan saat ini dalam proses pemberkasan. Tinggal melengkapi hal-hal teknis untuk selanjutnya dijadikan berkas dan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti apakah sudah memenuhi syarat formil atau dan material. Nah, Pak Lando, ini tuntutan pidana penjaranya ini kira-kira berapa lama bagi oknum satpam ini, Pak Lando? Oh ya, Bu, sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 9 Jonto Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, maka tersangka ini dijerat tuntutan disangkakan pasal ancaman hukuman 1 tahun sampai dengan 12 tahun. Baik. Nah, Pak Lando, berbicara mengenai kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, apakah setiap tahun ini juga kasus pelaporan dari mahasiswa ini meningkat, Pak, atau justru tidak ada karena terkesan tertutupi juga oleh pihak kampus, Pak Lando? Memang ini relatif, Bu, tergantung dari orang yang kadang-kadang karena merasa malu tidak melapor, walaupun mungkin ada kejadian. Tapi yang di UNM kemarin ini kan itu mahasiswi dari luar pertukaran, jadi mungkin karena merasa takut dan harga dirinya ini ya mau tidak mau dia melaporkan, kemana dia berlindung lagi. Baik, ini sebenarnya yang terjadi seperti apa, Pak Lando? Ini mereka satpam ini merekam ya mereka mahasiswi ini mandi di toilet atau bagaimana kronologisnya? Ya, memang dari pengakuan tersangka bahwa dia sudah melakukan hal serupa itu sebanyak 3 kali. Di korban berbeda dan tempat yang berbeda pula. Yang kemarin karena ini sama yang dilapor kemarin itu baru merencanakan, belum terlaksana, baru menyimpan handphone merekam terlihat oleh korban. Terlihat oleh korban sehingga korban melaporkan karena merasa takut, terancam, kasihan kan. Baik. Ya. Nah, ke depan mungkin ada harapan atau seperti apa ini mengenai kasus-kasus asusila yang terjadi di perguruan tinggi, Pak Lando, dan seperti apa nanti pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Ini kan terjadi dalam lingkungan privat sebenarnya kampus, Bu. Jadi atau di mana saja itu kan ini tergantung dari moral kita, moral anak bangsa. Jangan begitu melakukan hal yang tidak senonoh, apalagi perempuan. Kita sudah punya keluarga atau anak perempuan, jadi janganlah seperti itu. Jadi polisi itu hanya menghimbau, menyarankan untuk tidak melakukan hal yang demikian, karena apabila ada laporan seperti itu, polisi tetap akan memproses sesuai ketentuan berlaku, tidak ada pandang bulu agar hal-hal sedemikian yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Jadi ancaman pidananya 1 tahun lebih ya, Pak ya? Iya, yang untuk kasus kemarin itu paling rendah 1 tahun dan paling lama 12 tahun. 12 tahun. Nah ini tapi yang menentukan itu lamanya hukuman, Bu, bukan polisi, hakim, Bu, hakim. Baik, ya. Nah ini kira-kira apakah bisa memberikan efek jera ya hukuman seperti itu kepada para pelaku, Pak Lando? Ya semoga, walaupun mungkin karena menyadari sedemikian itu hukuman walaupun misalnya minimum hanya 1 tahun, tapi efek jera kesadaran timbul dari pelaku bisa. Tapi bisa saja kalau memang akhlaknya tidak baik tidak akan pernah berubah. Baik. Jadi mudah-mudahan tergantung dari manusianya. Iya. Nah mungkin ada hal yang disampaikan, Pak Lando, silahkan untuk persoalan seperti kepada ini. semua kita tetap waspada dalam hal yang karena banyak kejahatan mengintai kita. Dimanapun tetap waspada dan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari moral yang akan memperlukan diri sendiri atau orang lain, kepada diri kita sendiri. Baik, Pak Lando, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini, Pak Lando. Ya, sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungi terus kalau ada apa-apa, Bu. Baik, ya. Baik, Pak Lando ya sudah bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini. AKP Lando, Kabak Humas Polrestabes Makassar ya, dan kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan ya tetap waspada tentunya juga para perempuan yang ada di kalangan kampus, bukan hanya di kalangan kampus juga di lingkungan kampus, tapi perempuan juga harus selalu menjaga diri ya, berpakaian yang lebih sopan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di kesempatan hari ini untuk edisi Selasa 14 Desember 2021. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop kekerasan pada anak dan perempuan.